Di kesempatan ini kita akan membahas tentang duty cycle dari mesin las. Materi tentang duty cycle ini akan menjadi penting tatkala kita akan memilih atau membeli mesin las. Duty cycle adalah ukuran kekuatan dari mesin las. Mesin las itu selain diukur dari kapasitas ampere maksimum juga dari duty cycle-nya. Duty cycle menunjukkan seberapa kuat dia akan bekerja atau seberapa lama dia bisa dipergunakan secara terus-menerus. Nah, kita akan bahas lebih detail. Apa itu duty cycle? Secara definisi, duty cycle adalah persentase waktu kerja maksimal mesin las dalam jangka waktu tertentu atau dalam satu cycle, dalam satu waktu. Kalau umumnya duty cycle ini diberi batas waktu yaitu 10 menit. Dalam waktu 10 menit ini apakah mesin las tersebut bisa dipakai full atau hanya beberapa menit saja sudah harus istirahat. Semisal kita memiliki mesin las dengan duty cycle 50%. Berarti dalam 10 menit itu dia hanya bisa dipergunakan selama 5 menit. 5 menitnya harus dipakai untuk istirahat. Analoginya seperti ini. Sama halnya manusia bekerja membutuhkan waktu istirahat, mesin las membutuhkan waktu untuk mendinginkan komponen-komponen yang ada di dalam mesin tersebut. Nah, mengapa duty cycle ini penting? Pertama yaitu untuk mencegah kerusakan dari mesin las yang sehari-hari kita pakai. Baik itu mesin las milik kita sendiri maupun mesin las perusahaan kalau kita menjadi welder di suatu perusahaan. Karena mesin las itu menghasilkan panas, selain panas untuk memanaskan material yang dilas, panas itu juga terjadi di dalam mesin. Kalau panas ini terjadi di luar kemampuan mesin, maka akan terjadi overheat yang berakibat pada korsleting atau bahkan terbakarnya komponen-komponen tertentu. Yang kedua, duty cycle ini sangat mempengaruhi kualitas hasil pengelasan. Mesin las yang terlalu panas bisa menyebabkan keluaran ampernya tidak stabil. Semisal kalau kita ngelas, tiba-tiba ampernya turun atau mengecil. Nah, itu sangat tidak nyaman. Itu bisa menimbulkan cacat las. Cacat las karena ampere tiba-tiba mengecil itu bisa terjadi lack of fusion, lack of penetration, atau bahkan slack inclusion juga bisa. Kemudian efisiensi kerja. Memilih mesin dengan duty cycle yang tepat ini akan bisa menghemat dari berbagai sisi. Mesin las dengan duty cycle bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Kalau semisal pekerjaan kita banyak atau pekerjaan kita yang dilas adalah material-material tebal, maka kita membutuhkan mesin las dengan duty cycle yang tinggi, agar tidak banyak waktu yang terbuang untuk istirahat selagi mesin mendinginkan komponennya. Dengan konsekuensi, kalau kita memilih mesin las dengan duty cycle yang tinggi, otomatis harganya juga akan mahal. Lain halnya kalau yang kita las itu material-material tipis, maka kita hanya perlu memakai mesin dengan duty cycle yang rendah. Karena mesin dengan duty cycle yang rendah ini harganya jauh lebih murah. Sekarang, faktor apa saja sih yang mempengaruhi duty cycle dari mesin las itu? Yang pertama adalah penggunaan ampere. Semakin tinggi ampere yang kita pergunakan, maka nilai duty cycle akan turun atau semakin rendah. Semakin berat bebannya, maka dia akan semakin cepat capek, semakin membutuhkan waktu yang lama untuk beristirahat. Kemudian jenis mesin las. Mesin las yang beredar sekarang ini sudah banyak yang tipe inverter, tapi juga masih ada sisa-sisa mesin las yang agak-agak lama itu yang dalamnya merupakan trafo konvensional. Inverter ini sangat efektif atau sangat efektivitasnya tinggi dalam merubah arus listrik. Jadi, mesin las inverter ini cenderung memiliki duty cycle yang tinggi dibandingkan dengan trafo konvensional. Karena di dalam trafo itu biasanya terjadi panas di internal mesinnya. Sehingga mesin lasnya cepat panas dan nilai duty cycle-nya juga akan turun. Dia butuh waktu untuk mendinginkan komponen-komponen yang ada di dalamnya.
Kemudian sistem pendinginan. Nah, walaupun dia inverter, kalau pendinginannya jelek, maka nilai duty cycle-nya juga akan turun. Sistem pendingin dan komponen berkualitas dapat meningkatkan duty cycle. Terutama di sini pendinginan itu biasanya dilakukan oleh fan atau kipas pendingin dengan sirkulasi udara yang lancar. Nah, kemudian kita sudah sampai pada bagaimana sih cara membaca spesifikasi mesin las berkaitan dengan nilai duty cycle. Ini adalah informasi tentang mesin las. Informasi ini bisa kita dapatkan di buku manual ketika kita membeli mesin las. Selain itu juga tertera pada bodi mesin las. Ini namanya plate atau taggingnya mesin las. Di sini mesin las kita diproduksi oleh perusahaan Miller dengan tipe Blue Thunder 403. Blue Thunder 403 ini memiliki kapasitas maksimum 400 ampere. Nah, di sini kita akan baca berapa sih nilai duty cycle-nya. Yang pertama yaitu ketika kita memakai dengan ampere sebesar 400 ampere, maka nilai duty cycle-nya adalah 35%. Kita pindah ke sisi kiri. Apa artinya? Artinya dalam satu cycle atau 10 menit, dia bisa bekerja terus-menerus selama 3,5 menit kerja. Karena satu cycle itu 10 menit, berarti ada sisa waktu 6,5 menit yang harus dipergunakan mesin untuk beristirahat dalam mendinginkan komponen-komponen yang ada di dalam mesin tersebut. Kemudian, ketika kita menurunkan pemakaian ampere yang tadinya 400, kita turunkan menjadi 305, maka nilai duty cycle-nya akan naik yang tadinya 35% menjadi 60%. Artinya apa duty cycle 60%? Artinya dalam waktu 10 menit, ia bisa bekerja selama 6 menit terus-menerus. Karena satu cycle 10 menit, maka ada sisa waktu 4 menit yang mesin ini tidak kuat. Dia harus berhenti untuk mendinginkan komponennya atau beristirahat. Kemudian yang terakhir, mesin ini mampu mencapai duty cycle 100% ketika kita menggunakan ampere di kisaran atau kurang dari sama dengan 235 ampere. Kalau kita menggunakan ampere di 235 ke bawah, maka mesin ini bisa bekerja secara full terus-menerus tanpa membutuhkan waktu untuk beristirahat. Nah, sekarang tips untuk penggunaan mesin las. Bagaimana sih caranya agar mesin las kita awet bisa tahan bertahun-tahun? Pertama adalah jangan memaksakan mesin. Jangan memaksakan mesin artinya apa? Ketika kita memiliki mesin dengan kapasitas 100 ampere, jangan menggunakan full 100 ampere. Kita gunakan cukup di 50 atau 60 ampere saja. Nah, kalau kita butuhnya 100 ampere bagaimana? Nah, kita harus membeli mesin dengan kapasitas yang di atasnya. Kalau butuhnya 100 ampere ya kita beli yang kapasitasnya 200 ampere. Dari situ niscaya mesin kita akan awet. Kemudian lakukan perawatan rutin. Bagaimana merawat mesin las itu? Dimulai dari penempatan mesin las. Sebisa mungkin jangan menaruh mesin las di sudut ruangan atau ruangan-ruangan yang cenderung lembab. Karena kelembapan tinggi ini bisa merusak komponen-komponen yang ada di dalamnya. Kalau penempatannya sudah betul, kita jaga juga agar mesin las kita tidak berdebu di luarnya dan jangan sampai debu itu masuk ke dalamnya. Karena debu yang masuk bisa mempengaruhi sistem sirkulasi udara sehingga pendinginannya tidak lancar. Nah, sekarang kita ke contoh aplikasi duty cycle. Pertama adalah pengelasan ringan. Pengelasan ringan itu yang seperti apa? Kalau kita punya bengkel las, nah ini bengkel las saya. Di sini material yang dikerjakan itu kalau hulu ini kisaran tebalnya 0,7 mili atau kalau ada yang agak tebal seperti siku gitu, tebalnya maksimal hanya 2 mm saja. Itu material-material tipis. Jadi kita tidak perlu mesin dengan duty cycle yang besar. Ini mesin inverter. Duty cycle-nya sekitar 35% di maksimum kapasitasnya. Maksimum kapasitasnya yaitu 140 ampere. Tapi kalau beban kerjanya hanya untuk material 0,7 mili, biasanya hanya sampai 60 atau 70 ampere. Nah, itu duty cycle-nya bisa 100%. Ini sudah awet tahan bertahun-tahun.
Harganya juga murah, sekitar 1 jutaan. Contoh yang kedua yaitu pengelasan berat atau standar industri. Kalau standar industri seperti ini yang dilas adalah material-material tebal dengan ketebalan di atas 5 mili, maka kita membutuhkan mesin dengan kapasitas yang besar dan duty cycle yang tinggi. Baik, demikian pembahasan kita tentang duty cycle dari mesin las. Apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.